Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Saya di sini Listia Aryanti Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Semarang, akan melakukan percakapan pra observasi kelas bersama rekan saya. Silakan. Saya Aditya Nursasongko. Ya, biasa dipanggil Pak Adit. Baik Pak Adit, mohon izin dan mohon waktunya Pak untuk melakukan percakapan pra observasi kelas terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya. Oke, kalau boleh tahu Pak Adit di sini mengampu pelajaran apa ya Pak? Saya mengampu mata pelajaran matematika. Oke, pelajaran. Ya, untuk tahun ajaran ini saya hanya matematika umum karena ada matematika yang lanjut dan umum ya. Oke. Berarti untuk matematika umum ini di kelas berapa Pak? Saya mengajar semuanya kelas 10, 11, 12. Oh, kelas 10, 11 dan juga di kelas 12. Untuk rencana nanti di kegiatan observasi itu dilakukan di kelas berapa Pak? Untuk yang observasi nanti saya berencana insya Allah di kelas 12 1. Oke, di kelas 12 1. Baik, untuk materi pembelajaran yang akan dilakukan itu materi apa Pak? Ini matematika itu ekonomi. Judulnya memang ekonomi. Oh, iya. Kebetulan saya juga mengampu ekonomi ya Pak. Ya, tapi kalau yang di babnya siswa itu lebih spesifik, yaitu di matematika keuangan. Ya benar ya, keuangan bagian dari ekonomi ya. Iya betul. Dia kan guru ekonomi kan. Iya Bapak. Ya, terus untuk spesifiknya lagi nanti saya ambilnya di subbabnya anuitas. Anuitas. Oke, penghitungan bunga gitu ya Pak ya. Oke, baik, untuk materi berarti sudah ada gambarannya. Lalu untuk tujuan pembelajaran sendiri dari Pak Adit itu apa Pak? Tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama adalah nanti setelah peserta didik dan guru berdiskusi dengan bantuan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan anuitas minimal mengerjakan satu soal dengan benar dan mandiri. Oke. Kemudian yang kedua, nanti setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok dengan bantuan LKPD, peserta didik dengan tanggung jawab dapat memperbandingkan anuitas yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Oke, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang Pak Adit ambil dalam waktu pembelajaran berapa lama Pak? Ini 2 JP atau 2 jam pelajaran. Oke, 2 jam pelajaran dan saya dengar tadi sudah memenuhi untuk ABCD-nya dari tujuan pembelajaran ya Pak ya. Oke, kemudian setelah memahami untuk tujuan pembelajaran, untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak Adit? Area pengembangan yang ingin saya capai ini saya sesuaikan dengan PMM. Oke. Ya. Jadi PMM yang dengan tema atau disiplin positif itu topik atau apa ya? Oh ya. Saya agak lupa. Tapi di sini disiplin positifnya lebih kepada guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi area itu yang akan saya kembangkan atau saya capai. Oke. Kalau untuk di sini kesepakatan kelas Pak Adit dengan 12 saat itu apa saja Pak? Kalau kesepakatan kelas saya mungkin agak lupa ya, mohon maaf agak lupa karena banyak ya. Tapi untuk secara umumnya adalah seperti hadir tepat waktu, kemudian menghargai satu sama lain, kemudian ada juga menghormati ini dua hal yang berbeda mungkin ya. Kayak menghormati ketika ada yang berpendapat gitu. Mungkin secara praktis tidak menyela. Nah, itu mungkin ada mirip-mirip tapi ada kesepakatan yang berbeda. Kira-kira itu yang secara umum bisa saya sampaikan. Oke, berarti itu tadi untuk area pengembangannya dari kesepakatan kelas yang ingin ditunjukkan sebagai bagian dari penerapan disiplin positif ya Pak ya. Lalu untuk kendala tersendiri Pak dari Pak Adit dalam kegiatan observasi ini apakah ada Pak? Kendalanya ya? Iya Pak. Nah itu, kalau saya tuh terus terang kendalanya lebih ke manajemen waktu saya sendiri ya. Jadi terkadang ada agenda yang mendadak atau ibaratnya ya tiba-tiba gitu ya, jadi dapat undangan untuk mengikuti rapat atau itu koordinasi, itu yang membuat saya terkendala terus dalam pembelajaran saya. Berarti ada suatu hal yang kesibukan tersendiri di luar planning Pak Adit ya. Lalu untuk langkah yang Pak Adit lakukan dalam menghadapi manajemen waktu yang masih perlu diatur gitu ya Pak ya, itu apa Pak biasanya Pak Adit yang Pak Adit lakukan?
karena koordinasi ini kan berkaitan dengan beberapa pihak, misalnya dengan waka atau kepala sekolah gitu, yang bisa saya lakukan. Ya saya usahakan ya, karena terus terang nih kadang-kadang juga wah ini harus nih gitu. Cuma yang sudah saya upayakan adalah berkoordinasi dengan menyampaikan timeline. Kira-kira saya mengerjakannya 1, 2, 3, dan ini termasuk ini. Saya sampaikan kepada Bapak Waka atau Bapak Kepala Sekolah bahwa oh tanggal 16 ini saya nanti ada observasi seperti itu. Terus misalkan kayak kemarin saya akan ada pembuatan demonstrasi kontekstual gitu. Ketika itu acara-acara apa gitu, oh ya itu saya izin dengan kepala sekolah. Oke, berarti untuk komunikasi dari Pak Adit sendiri ya Pak ya yang perlu dilakukan, dan tadi sudah ada timeline juga ya Pak ya. Berarti untuk target-target hari ini apa itu sudah terincikan ya Pak ya. Oke, baik, untuk yang selanjutnya tadi sudah di area pengembangan dan kendala untuk strategi Pak yang akan Bapak persiapkan untuk observasi kali ini apa Pak? Ya, untuk strateginya jelas secara umum atau secara pembelajarannya saya mengikuti yang di Kurikulum Merdeka itu seperti saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu jelas. Kemudian dengan PBL kan yang paling mudah itu ya. PBL itu ya. Iya Pak. Memilih PBL, kemudian untuk lebih spesifik dari area pengembangan tadi saya juga belajar dari PMM itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan pujian terhadap perilaku yang sesuai kesepakatan kelas tadi. Misalnya tadi ada yang bicara, kita hargai. Nah, saya juga memberi apresiasi kepada anak yang mendengarkan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Terus terang mungkin ini juga jadi kendala juga untuk saya, karena untuk pemberian penguatan positif ini biasanya dengan ini membenarkan. Konfirmasi juga kayak matematika ya. Jadi kadang ini benar atau salah dulu lah. Kalau benar lah nih kita kuatkan, saya kuatkan dengan secara teorinya, secara contoh soalnya, dan saya memberi apresiasi juga dan memberi juga motivasi. Oh ini lanjutin lagi. Terus yang ketiga itu mengakui. Jadi kalau misalkan ada siswa nih, ada suatu perilaku yang spesifik gitu, itu juga saya harus mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang benar, itu perilaku yang benar. Oke, baik sekali ya Pak ya, strateginya sangat tadi rinci sekali Pak, sampai detail di bagian pemberian soal, bahkan juga untuk menjelaskan alasannya juga. Untuk tujuan, area pengembangan dan strategi sudah kita cakap-cakap tadi ya Pak ya. Iya, berarti untuk yang selanjutnya semoga observasi nanti di tanggal 16 berjalan dengan lancar dan sukses juga untuk Pak Adit ya. Demikian untuk pra-observasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silakan salah satu memimpin berdoa. Siapa yang biasanya memimpin doa? Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rasya. Baik, silakan untuk bukunya sambil dibaca-baca, disiapkan dulu. Sambil saya presentasi dulu ya. Alia. Oh, Alia izin. Viala. Nadia. Naila. Oke. Terus Karenina. Sakit. Kusuma. Kemudian Niko. Oke, terus Yasmin. Ya. Terus Abimanyu, ya. Terus Akiela. Oh, tak pikir volley ini, atlet juga ada atau kelas kalian? Atletnya ada luar biasa. Faisal. Ini juga driver. Drivernya hebat sekali kalau main game. Game-game balapan tuh bagus. Muhammad Dava ini ya. Terus Aknanya malah sakit ya. Makanya saya WA kok nggak balas gitu. Saya sakit Pak. Oh, iya. Akbar.
Oke, Zidan, terus Febrian. Pakai PowerPoint ya. Kemudian nanti bisa menentukan bagaimana cara menentukan anuitas. Minimal 1 soal. Nanti ada beberapa soal, ada masalah. Karena saya nanti pakai PBL. Nanti problem based learning. Jadi nanti ada beberapa permasalahan yang akan kita diskusikan untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua, ini nanti ada diskusi kelompok pakai LKPD. Kemudian nanti kalian akan bertanggung jawab dalam memperbandingkan anuitas. Terutama nanti ada masalah yang kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Ya, saya yakin sudah belajar semua. Kemarin bagus-bagus sekali penampilannya waktu itu yang muter-muter itu. Gitu, muter-muter. Luar biasa loh, saya senang banget. Ada yang antusias banget ini, Pak. Ini gimana sih? Bagaimana caranya kemarin bunga tunggal gitu ya? Bunga majemuk, terus rente gitu, luar biasa banget. Nah, ini kita pada bagian terakhir bab ini, yaitu bagaimana menghitung anuitas. Ya, ada beberapa perhitungan kemarin tuh, bunga tunggal, bunga majemuk, rente itu. Nah, ini kita terakhir anuitas. Kemudian kelas, yuk. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu. Kemudian ada kesepakatan yang harus fokus. Kemudian ada lagi saling menghargai, semangat, disiplin. Ada yang mau menambahkan untuk kesepakatannya? Apa? Cukup? Apa? Ada lagi silakan. Usulan boleh? Tidak tidur? Boleh. Nanti soalnya kalau diskusi kelompok biasanya ada yang tidur, Pak. Oh iya wes. Tambahi tidak tidur. Apalagi? Loh, kesepakatan kelas kan kita sepakati bersama toh? Apa? Ada lagi? Apa aku? Apa? Suara yang lebih keras toh? Sudah cukup? Cukup. Ayo. Sudah. Lanjut kita ke sini. Apakah leasing itu? Oh, leasing adalah pinjaman yang disediakan khusus untuk pembelian hal-hal yang membantu menghasilkan keuntungan. Barang-barang itu disebut sebagai barang produksi, dan hal ini disebut dalam kontrak. Ini merupakan penting karena leasing adalah pembelian mesin dan peralatan yang akan membantu Anda untuk. Tetapi sebagai mobil perusahaan, terkadang opsi ini memungkinkan Anda menghemat hingga 50% dari biaya. Tetapi memulai bisnis Anda dari pembelian persetujuan pinjaman membutuhkan waktu yang lebih singkat dan juga pinjamannya pun lebih tinggi. Pinjaman hanya dapat diperoleh paling lambat 24 sampai 36 bulan, tapi Anda bisa mengambil leasing. Kemudian Anda membayar uang untuk leasing, atau Anda membeli peralatan yang diperlukan, menentukan dalam kontrak, dan perusahaan leasing membelinya untuk disalurkan kepada Anda dalam jangka waktu tertentu. Setelah periode ini selesai, Anda bisa membeli peralatan. Pada saat endingnya nanti alatnya jadi punya kita gitu ya, punya pembisnis itu, gitu ya. Jadi agak berbeda karena kalau di tempat saya biasanya gini, kita pengen apa motor, ya R15 ini, ya, ojo lah, R2 lah, R2 ini harganya berapa? 25 dapat ya? Beli mas. Ya, jadi kalau nggak bisa beli dengan cash, itu terus apa? Leasing way kan gitu, leasing aja. Padahal leasing itu biasanya digunakan untuk bisnis. Tapi di masyarakat itu ternyata terjadi pergeseran makna gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan bersama. Dan kredit itu sebenarnya boleh-boleh aja. Mungkin kalau yang muslim kredit boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh? Penambahan nilainya. Ya, kredit boleh kok. Misalkan saya hutang sama Rafa, HP-nya tak beli boleh? Boleh. Berapa harganya? Berapa? 5 juta. Nah, cicil 5 kali boleh ya? Berarti saya nyicilnya berapa? Yusek toh orang belum ngomong. Baru ngomongin apa? Baru ngomongin apa? Nominal toh? Belum sampai masa, belum. Misalkan cicil boleh? Boleh. Berapa cicilnya? Itu kan kesepakatan nih, kesepakatan akad dulu. Misalkan Rafa pengen 1 jutaan. Ya sudah, berarti dalam jangka waktu tempo berapa? Kan gitu kan? Apapun leasing, kredit itu harus ada temponya. Nanti di rumus ada ya N gitu ya. Itu
sepakati dulu. Berapa misalkan? Waktu berapa? 10 bulan. Nah, 10 bulan. Boleh, berarti nanti bayarnya berapa? Per bulan gitu? Per bulannya berarti berapa? Setengah juta, luar biasa nih. Bayaranmu berapa? Setengah juta. Lebih banyak daripada 500.000. Rasanya. Tapi nominal sama aja. Ya, misalkan gitu ya. Saya bayar ke Rafa itu 500.000, berapa kali 10 kali itu? Itu namanya kredit. Kredit. Macam-macam dari kemarin ya. Bunga tunggal, bunga majemuk, rente, terus di sini ada anuitas. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang, "Oh, Pak, aku punya pengalaman gini atau saya sudah mempelajari, sudah membaca ini." Ada? Ada yang mau disampaikan dulu secara teoritisnya? Enggak? Enggak. Oke, sip. Kemudian yang selanjutnya ini rumus atau cara perhitungannya. Intinya adalah di sini anuitas itu penjumlahan dari angsuran ditambah bunga. Tapi gini, anuitasnya tetap apa berubah-ubah? Tetap. Jadi yang dibayarkan tetap toh. Tapi nanti kalau didetailkan dilihat ternyata angsuran sama bunganya itu berubah-ubah. Ya nanti sambil praktek. Terus cara ngitungnya gimana? Yang dihitung adalah anuitasnya pakai rumus ini. A sama dengan M kali I dibagi dalam kurung I 1 min 1 plus I kurangi dipangkatkan min T. Ya nanti ini penerapannya pakai LKPD ya. Jadi lebih yang saya bilang tadi pembayarannya atau angsurannya itu tetap, tapi ternyata di dalamnya nanti beda. Sudah bawa laptop? Belum bawa laptop? Wah, ada berapa? 4 sip, Abi. Ada 4 kan setahun, kuart dibagi menjadi ini yang gini. Lah, Q1 Q1 Q2 ya. Kan Q2 di tengah, median toh. Nah, terus antara Q1 sama ini kan Q2, Q1. Masih kan enggak? Kuartil. Jadi dalam satu bagian dibagi kan ini min, ini max toh. Dibagi 2, ini kan Q2 toh, pasti toh. Bahasa lainnya apa? Median. Nah, terus ini Q1 sama ini Q3. Berarti membagi bagian menjadi berapa? 4. Nah, ini terakhir. Kita kalau di dalam dunia bank, bisnis, kita sekarang ini berada di kuartal ke 4 tuh yo. Kan 4 tuh terakhir tuh nih. Ya. Udah bikin es krim belum sih? Belum. Ya, nanti saya dibagiin ya. Terus durasinya ini juga bisa berlanjut dalam waktu tertentu, bisa 10 tahun, 20 tahun. Nanti saya akan kasih masalah, nah ini berdasarkan nantilah kelompoknya. Kemudian contohnya nih, jadi anuitas itu nggak melulu di satu hal gitu ya. Kayak leasing itu tidak terus motor, mobil tok gitu. Tapi ternyata di alat kopi tadi ya, mungkin bisnis kalian apa? Oven, terus nanti besok kalian mau P5 kewirausahaan, bikin apa gitu, alat press misalkan, beli kan. Oh, jumlah pembayarannya tetap. Yang berubah-ubah kemarin apa? Masih inget nggak? Yang bulan pertama, kedua berubah-ubah terus? Yang apa? Perhitungan apa? Yang bunga, majemuk, sip, Zidan, bagus. Zidan masih inget ya? Ya, kalau bunga majemuk per bulannya berubah-ubah gitu ya, menyesuaikan dengan angka hutangnya sisanya berapa gitu tuh, berubah terus. Tapi kalau anuitas per bulan, katakan ya tadi ya Niko ya, luar biasa idenya. Katakan bayarnya per bulan. Nah, per bulan itu bayarnya sama terus. Jadi biasanya tetap dan intervalnya juga nanti tetap. Maksudnya gini, kadang bisa bulanan, bisa tahunan tapi tetap. Nggak bisa misalkan, oh tadi kayak leasing tadi ya, kan, oh kalau jangka waktunya misalnya pas untungnya banyak gitu ya. Nah kalau ini tetap per bulan, per 2 bulan. Biasanya ini per bulan, kuartal berarti berapa? Kuartalan. Lulus jadi bos, teman-temanmu ayo kerja ke aku gitu. Nah itu namanya wira usaha. Tidak apa-apa ya, jangan malu selama itu kerjanya halal, lakukan. Apalagi laki-laki ya. Terus yang pertama contohnya pinjaman konsumen. Contohnya ada kredit mobil, hipotek rumah ya. Yang suka main monopoli? Ada yang suka main monopoli? Masih main monopoli? Iya, get rich.
hipotek rumah ada ya. Terus tabungan investasi itu juga bisa dihitung menggunakan anuitas. Kemudian asuransi juga bisa, sewa penyewaan, properti itu bisa. Bahkan ini gaji itu dihitung juga kalau dilihat-lihat dari aspek apa? Dikasihnya per bulan. Nominalnya sama atau tetap toh? Nah, itu bisa dilihat sebagai anuitas juga. Yuk kita lelang yuk. Nggak masalah ya. Jadi silakan nanti gunakan unsur teknologi untuk membantu menggunakan melakukan perhitungan anuitas karena itu enak banget kalau pakai bantuan. Terus ini ada sisa pinjaman anuitas. Nanti secara praktik saja kita bahas. Oke, selanjutnya ayo berkelompok. Kalau tadi ada yang merasa Pak Adit kok ngabsennya kok nggak urut ya? Ya iya sih. Karena saya sesuaikan dengan ini. Dengan ternyata Maula Sifa. Kelompok 1. Terus Arinda Putri, Viala, Nadia, Naila, kelompok 2. Karen, Nina, Kusuma, Niko sama Reveva, kelompok 3. Adrian, kelompok 5. Abimanyu, Akila, Faisal, Dava, kelompok 6. Akna, Akbar, Febrian, Raina, itu kelompok 7. Terus Ais, Habib, Rafif sama Davatri, kelompok 8. Yang terakhir yang tidak saya sebutkan namanya. Ya silakan yuk berkelompok. Ya. Kelompok 5 sama kelompok 7 kan cuma 2 orang yang haji. Gabung aja. Udah Tiana ya, di sprint ya. Tapi tak kasih nanti. 3 orang, lompat ya bisa 3 ya. 4. Berapa orang? 3 orang. Kelompok 5. 5 berapa orang? 2. Terus gabung sama 7. Berarti ini jadi kelompok 5 saja. Ya. Kelompok. Oke, perhatikan. Ini karena tadi anggota kelompoknya nggak lengkap, kelompok 5 sama 7 gabung jadi kelompok 5. Ya. Terus kelompok 6. Kelompok 6. Ya, ini ada sedikit perubahan. Saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kelompok 6 tetap berapa orang? 3. Kelompok 7 karena gabung kelompok 8. Berarti sekarang kamu 8 ya? Karena aslinya 9. Emang 8, Pak. Oh, ini ya wes. Ini kelompok 9, ini kelompok 8. Jadi kelompok 7. Oke, diingat-ingat ini jadi kelompok 7. Ini menjadi kelompok 8. Wes gitu. Kenapa kok angka kelompoknya sangat penting? Ya. Karena ada kaitannya dengan ini. Ya. Perhatikan dulu, sudah dapat ya? Mengerjakan ini dengan lancar. Biasa nih masalahnya. Terus yang masalah 2, ini adalah masalah analisis. Ya, ini masalah kontekstual dan saya ingin konfirmasi dulu. Di situ modelnya atau pinjamannya sama yaitu 100 juta. Tapi ya, ada di situ apa? Akan dilunasi gitu selama N plus 1 tahun. Jadi inilah yang menyebabkan tadi saya usahakan urut, saya ubah. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 berarti nanti pelunasannya selama 2 tahun. Kelompok berapa tadi ini? 7. Berarti penyelesaian dalam 8 tahun. Dan seterusnya gitu ya. Menyesuaikan kelompoknya. Dibaca dulu coba. Masalah 2. Ya.
kan N plus 1 gitu ya. Yang lain-lain sama. Oke, silakan dikerjakan. Ini sudah jam 9.38. Kita nanti sampai jam 10.40 toh? Oke. 20 menit ya. 20 menit insya Allah cukup ya. Terus, Pak, agak lama, Pak. Iya, kalau kayak manual agak lama. Terutama yang N-nya banyak ya. Gunakan unsur teknologi. Pakai HP, Google Spreadsheet bisa. Silakan di HP pakai Google Spreadsheet boleh. Silakan Excel boleh, apapun boleh. Saya menunggu kejutan dari kalian. Saya izinkan pakai unsur teknologi. Saya menunggu kejutan. Oh, pakai ini, Pak. Pakai Canva. Kurangin ini kan hasil 1.256.000. ini kalau Iya, silakan. jadi kan kalau semisal sisanya ini dimasukin ke bunga gitu kan Bisa. Bunga itu selalu 10% dari berapa ya? 5 juta gitu ya? 5 juta kalau dicicil 3 tahun, saya mau deh. Saya mau. Utangnya 100 juta. Tahun pertama bayar 5 juta. Anuitas tahun kedua bayarnya berapa? 5 juta lagi toh? Tahun ketiga 5 juta lagi kan? Berarti kalau di total gampangnya ngomong itu kan hanya 5. Nah itu tuh aku tuh pakai apa anuitas yang udah dibulatin apa belum? Bulatin. Ya ini aku nggak tahu salahnya itu apa gimana apa malah angsurannya lebih gede dari pinjaman. Yang terakhir. Nah, yang paling terakhir. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ininya sisa pinjamannya. Oh. Ini sama. Ini kan 1938. 40. Ini dikali 10% itu jadinya ini. Salah kata kamu 11. Diskon wes. Misalnya bayarnya sama-sama 13.200. Kan berarti kan ada kembalian. Gitu. Ini malah termasuknya baik. Kenapa? Karena kenyataannya biasanya kayak gini. Ini kan setelah saya lihat yang bikin sini, itu kan bikin ini kalau kita ngitung bunganya kan modal awal dikali 50%, biasanya ini. Terus dibulatin jadinya gede. Anu kok 18 nggak kejauhan 520 Ya silakan. Siapa yuk? Kelompok mana? Kalau tidak ada nanti kita undi ya. Kita undi ya. Biar bacain ya. Silakan kelompok 1 sampai 9. Siapa yang mau maju? Masalah 1 nomor 1. Silakan. Ya. Masalah 1 nomor 1. Organisasi A memiliki pinjaman yang akan segera dilunasi dengan menerapkan sistem anuitas bulanan. Jika besar angsuran 120.000 dan bunganya sebesar 300.000, maka anuitas pinjaman tersebut sebesar pertama kita harus mengetahui rumus anuitas, yaitu angsuran ditambah bunga. Angsurannya yaitu 120. Namanya apa namanya? Kelintas. Hah? Kelintas. Kelompok 5 anuitas. Wih, tepuk tangan dulu. Kelompok 5 anuitas loh. Luar biasa. Masalah anuitas yang pertama, nomor kedua yaitu suatu pinjaman sebesar 50 juta dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 5 juta, lalu suku bunganya per tahun 5% yaitu 0,05 per tahun. Selanjutnya Waktunya 4 tahun.
dengan waktu lama 4 tahun. Selanjutnya pasukan rumusnya itu dengan yaitu anuitas sama dengan modal pinjaman dikali dengan suku bunga dibagi 1 dikurangi 1 ditambah bunga dipangkat dengan banyak negatif banyak anuitas. Caranya Bukan anuitas toh. apa? Sama tempo. Ya. Selanjutnya masukin aja. Ya, Itu hasilnya? hasilnya langsung aja. Hasilnya langsung deh. Hasilnya itu 14 juta 14 juta 100.591,63. sama atau beda dari kelompok yang lain? Beda, ada yang beda. 14 juta berapa? 14 juta 100.591,63. Oke, yuk. Sama atau beda? Ada yang sama atau beda? Sama atau beda? Loh, yang beda yang mana ini? Coba cek. Berapa? Masalah 1, nomor 1, nomor 2. Yang nomor 2 berapa tadi ketemunya? 14 juta 14 juta 100.591,63. Loh, kok 14 juta 500 100 591. Ini boleh kelompok Rafif Gaming atau kelompok tadi apa kelintas ya wes ada yang nego nih Pak, aku ngerjainnya nomor 1 tok, boleh enggak? Boleh, yes silakan, tapi kan beda-beda ya, ini beda-beda ya. Oke, saya bantu yuk sini kelompok Rafif Gaming. Makanya ini saya ini terus terang harusnya apa nih? Angsuran sama dengan angsuran itu sama dengan apa? Anuitas dikurangi bunga. Ya, sip. Gini ya. Sama nggak? Untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira kalau kalian jadi pengusahanya, apakah akan tetap pakai anuitas atau dengan cara yang lain? Ada yang mau berpendapat? Silakan dari kelompok yang lain mungkin, Niko, Faisal. Yang pertanyaan ketiga. Terus. Saya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Rafif Gaming. Just only. Oke, yang pertanyaan ketiga, apakah pakai anuitas atau pakai yang lain? Apakah ada opsi hutang yang lebih enak? Nah, ya silakan. Rafa, berpendapat. Rafa, dari kelompok namanya apa kelompoknya? Kelompok PP. BP apa? PP entok, PP hitam. BP hitam. Luar biasa nih, dari kelompok BP hitam ingin berpendapat untuk masalah 2 nomor 3. Apakah kalau kamu pengusaha akan tetap pakai anuitas ini? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak. Soalnya kayak rugi nggak sih Pak? Beri diskon gitu ya, kayak rugi Ya. nggak sih? Kamu sebagai yang hutang loh nih. Oh, sebagai yang utang? Iya, kamu hutang kepada Ya tetap pakai. tetap pakai? Tetap pakai. Kenapa? Ya untung karena dapat diskonnya. Oh, untung karena dapat diskonnya. Ya. Saya buka faktanya. Bayar 18.800.000 berapa kali? Loh, maksudnya gini loh, 18.800. Kalian bayarnya berapa kali? 8 kali toh? Nah, nih. Hutangmu berapa? Dapat uangmu berapa? Tapi kamu mengembalikannya ada selisih sekitar 50 juta. Itu kenyataannya. Kok wala? Kenyataannya seperti itu ya. Jadi di dunia nyata kalau ada bunga, nah inilah penambahan nilainya di situ.
separuh dewe, tapi kata Rafa dapat diskon di akhir enak. Tapi kan hitungannya Diskonnya berapa? murah. 600.000. Gak kerasa. Makanya pertanyaan ketiga ini pertanyaan yang realistis di dunia nyata nih. Ada yang mau berpendapat lain? Katanya Zidane, wah banyak banget ya separuh dewe. Mungkin ada yang bilang, tapi kan bayarnya berapa, dikasih tempo 8 tahun kan gitu. Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang memang bisa dijawab sekarang tapi tidak harus kamu jawab semuanya hari ini. Suruh Budi yang tanya. Ya, properti kan tadi bisa aja apartemen itu ya. Silakan nanti dicari infonya, apakah perhitungannya masuk anuitas atau sewa, apakahnya rente atau bagaimana ya. Jadi kalian nanti di dalam kehidupan ini akan menemukan banyak sekali ini. Tapi kalau kalian, ini pesan saya, kalian besok ada rezeki banyak terus ada temennya hutang, tapi nah utang ya pengertian ya, cuma kesel ya, silakan gunakan prinsip kredit saja tanpa ada bunga, gitu ya. Oke, silakan nanti ini bisa diselesaikan LKS-nya, LKPD-nya, LKPD-nya ini, lembaga kerja siswanya, kemudian dikumpulkan di ketua kelas. Nggak ada, wakilnya siapa? Ya wes sekretaris wes. Ya wes di Rafif Gaming ya. Oke, nanti dikumpulkan ditaruh di meja saya. Tapi sebelum diakhiri, biasa HP-nya disiapkan yuk. Sebentar aja. Pakai Mentimeter. Sekalian kalau ada tadi pas simpulan Pak Adit ada yang terlewat, silakan disampaikan lewat ini, silakan. Ya. Oke, lebih teliti. Terus ini tol ini loh. Lalu. Terus apa lagi? Wah, nonton video konsepnya Anda sendiri bukan konsep. Ya. Nah ini bijak ini. Bijak sekali. Kita tutup dengan ini yuk. Dapat mengerti lebih rinci pinjam meminjam. Ya. Memang harus hati-hati ya. Di depan ada akad kesepakatan tuh harus jelas. Kemudian saya juga ini lebih mempelajari teknologi yang harus bisa dalam tabel ya. Intinya memang dua itu ya. Dari sisi peminjam harus lebih teliti lagi, dan dari sisi teknologi kita harus lebih melek. Nggak cuma melek ya, tapi juga bisa mengoperasikan. Oke, sekian dulu dari Pak Adit untuk pelajaran hari ini. Lanjut di pertemuan berikutnya, berarti bab selanjutnya ya. Ya, sekian dari Pak Adit. Nanti berarti siapa? Kalau nggak Rafif Gaming ya, Zidane ya, untuk mengumpulkan LKPD-nya. Sekian dari saya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video ini merupakan video untuk observasi dan juga pasca observasi dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Listia Aryati Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Semarang. Dan saat ini ada rekan saya, silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Nusa Songko. Saya guru matematika. Baik, dan ada pengajar praktik saya, silahkan. Perkenalkan, saya Indarto, PP Listia. Baik, untuk Pak Adit, ya, Bapak sudah melakukan observasi ya Pak ya? Saya sudah diobservasi. Oh iya. Sudah melaksanakan pembelajaran. Ya, waktu itu di kelas berapa Pak? Di kelas 12.1. Oke, jam pelajarannya waktu itu jam pelajaran berapa Pak? Jam pelajaran pertama sampai kedua. Oh iya Pak. Untuk percakapan ini tujuan kita untuk memberikan umpan balik ya Pak ya dari kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya.
Apakah Bapak masih ingat untuk tujuan pembelajaran Bapak, Pak? Tujuan pembelajarannya. Iya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya itu ada dua. Yang pertama, setelah peserta didik dan guru berdiskusi dengan bantuan PowerPoint, Iya. itu peserta didik dapat menentukan anuitas. Itu anuitas materinya ya. Iya, Pak. Minimal satu soal dengan benar dan baik. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi di dalam kelompok dengan bantuan LKPD, peserta didik dengan tanggung jawab dapat memperbandingkan anuitas yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Itu tujuan pembelajaran yang kemarin ketika Bu Tia observasi. Baik, Pak. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, Pak, pada saat observasi tadi? Ya, sudah. Jadi alhamdulillah untuk kedua tujuan pembelajaran sudah tercapai. Dan yang pertama ini kaitannya dengan diskusi ya, diskusi dan menentukan anuitas sudah berjalan dengan baik. Jadi anak-anak dari tujuan yang pertama ini saya lihat kita kan berkelompok ya Bu ya. Berkelompok saya lihat satu persatu kelompok. Untuk tujuan yang pertama itu sudah bisa tercapai. Kemudian untuk yang kedua kalau dibilang tercapai bisa tercapai karena untuk yang kedua adalah berdiskusi. Dan saya lihat memang semua anggota kelompok di masing-masing kelompoknya sudah berdiskusi dengan baik. Oke, baik. Berarti untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai dan sudah terlihat ya Pak ya. Kemudian untuk area pengembangan dan strategi dari Pak Adit itu sendiri apa saja Pak? Ya areanya kan secara umum kemarin saya menyampaikannya satu ya kalau nggak salah. Iya Pak. Kalau nggak lupa juga. Iya. Yang pertama. Tapi strateginya ada banyak. Oh iya. Dari area secara umum itu yang saya ingin kembangkan pada saat itu adalah tentang penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau yang mendukung dengan kesepakatan kelas. Nah, untuk area itu yang saya siapkan strateginya ada 3. Yang pertama adalah memberikan pujian kepada siswa atau peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah memberikan penguatan positif, ini terutama untuk materinya dan mungkin dari perilaku juga ada dengan beragam cara. Yang ketiga adalah guru saya berarti ya mengakui perilaku positif, jadi kayak bahasanya kayak menghargai anak, oh ini bagus ini karena gini dengan alasannya yang spesifik. Baik. Kemudian untuk langkah untuk melihat ya Pak ya, biasanya kan untuk memberikan pujian itu biasanya langkah yang Bapak lakukan ketika observasi tadi apa Pak? Langkah untuk memberi pujian yang jelas saya memang harus bahasanya peka ya. Guru itu harus peka, jadi kayak ya berarti ketika ada anak yang memperhatikan terus dia memberikan kayak tanggapan yang positif gitu ya, ada temennya lagi bicara atau sedang diskusi memberikan ide atau ya saya istilahnya mendekati kemudian dari ini tadi diskusi apa, saya pasti konfirmasi dulu. Diskusi ini ternyata bagus nih idenya. Nah itu saya bercoba bagus idenya. Ya minimal dari kalau karena berkelompok ya student center. Jadi mungkin tidak secara klasikal banyak ya saya memberikan pujian, tapi banyak yang di kelompok ini gimana caranya, ada yang bisa menyelesaikan atau yang minimal ide lah. Itu saya mengapresiasi, ini bagus nih idenya, bagus lanjutnya bagaimana, luar biasa. Gitu. Berarti di sini untuk pemberian pujian dan juga penguatan positifnya sudah nampak ya Pak ya. Ya, kemudian untuk bagaimana ketika spesifik dalam perilaku positif yang sudah anak lakukan Pak, Bapak biasanya melakukan bentuk apresiasinya seperti apa Pak? Kalau untuk mengapresiasi tadi ya yang spesifik, maksudnya gini spesifik itu kayak tadi, ini lebih ke idenya untuk menyelesaikan tugas, atau ada juga yang ini enggak masalah materi ya, misalnya kayak menata duduknya gini mengatur, itu pun saya apresiasi. Kelompok satu luar biasa nih, yang lain belum selesai nih sudah bisa tata itu loh bangku. Jadi mengakui suatu perilaku yang positif itu tidak selalu pada tadi materi yang dikerjakan harus benar ya, tapi juga dari tingkahnya. Ada yang ngatur cepet gini, nah itu juga saya beri apresiasi. Kalau umumnya sih ya ucapan tadi, tangan, terus hebat, terus saya memberikan dia menjadi pusat perhatian gitu. Ini teman kalian kelompok 1 misalnya, luar biasa nih penataan bangkunya bagus. Kadang itu ada. Ini saya sedikit cerita ya. Kelompoknya 4 orang,
madep depan semua. Nah, itu kan juga terjadi dan itu kurang efisien gitu loh untuk kegiatan diskusi. Iya. Nah, tapi di kelompok yang lain ini saya jadikan contoh, itu juga berupa bentuk apresiasi saya kepada siswa. Jadi ketika saya memang tipe orang yang memberikan mungkin di awal tuh memberikan keleluasan dulu ya, dalam konteks ini ya, dalam contohnya di pembentukan kayak meja kursinya terserah gitu, saya tidak mengatur karena saya ingin melihat anak tuh punya inisiatif gak sih. Terus akhirnya itu tadi ada yang 4 orang nih madep depan semua, akhirnya ya nggak bisa dong, ya bisa sih mungkin, tapi nggak efektif untuk diskusi, masa ini gitu kan, nggak efektif ya belakang. Jadi ketika itu terjadi, ini simpel, ya ini coba perhatikan kelompok ini bagus nih membuat semacam ya lingkaran tapi saya soalnya matematika ya, lingkaran kan harus benar-benar lingkaran nih. Maksudnya yang nggak saling menghadap, semacam lingkaran bisa saling melihat kayak gini kan, bisa melihat. Jadi memang tidak selalu tadi ya, perilaku positif itu tidak harus yang bahasanya, tidak harus materi yang benar itu baik positif, tapi kadang-kadang guru memang harus melihat bahwa kayak saya sendiri lah, ada anak yang inisiatif juga tadi, menata itu secara kelompok itu, bisa kerjasama bagus nih gitu, diskusinya bagus sudah. Dan juga ada anak yang kan pindah kelompok nih, pindah tempat bangku untuk berkelompok, kan mejanya terus ini ada sampah, ini punya siapa gitu. Ini punya siapa, buang sampah ya, ini punya siapa, nggak tahu buang nggak, dibuang dia, Pak izin buang. Nah itu kan juga perilaku positif yang perlu diperhatikan guru. Kalau anak biasanya kalau saya lebih biasanya bagus sih, buang sampah ini punya siapa, nggak tahu Pak. Nah sip, memang harus berhenti seperti itu. Sampah nggak harus tahu punya siapa, apalagi sampah kan nggak ada namanya ya. Sampahnya siapa nih, nggak ada namanya, langsung dibuang. Oke sip. Nah itu kan juga perilaku positif yang harus diapresiasi. Oke, berarti di sini sudah spesifik sekali ya Pak ya dalam Pak Adit untuk memberikan apresiasi dari perilaku positif, juga menjelaskan alasannya juga. Lalu bagaimana tantangannya Pak? Kalau ternyata di kelas itu belum muncul rasa kesadaran dirinya, kemudian juga tindakan yang patut untuk diapresiasi anak, itu tantangan dari Pak Adit itu apa Pak? Nah, pertanyaannya agak sulit karena alhamdulillah sejauh ini mesti muncul loh. Oh gitu ya. Terus ini kesepakatan kelas itu kan itu didasarkan pada kegiatan yang positif atau bahasa mungkin preventif juga ya. Positif kalau dilakukan juga preventif agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, tapi alhamdulillah ya sesuai kesepakatan tadi. Jadi kalau misalkan tadi kalau nggak muncul gitu ya perilaku positifnya gimana? Pasti muncul insya Allah. Karena alhamdulillah di SMA 7 juga anaknya bagus-bagus. Kalau misalkan ada 1-2 yang kurang semangat, saya rasa mesti ada alasan tertentu lah yang mungkin nanti bisa ditanyakan atau direstitusi atau diapakan, nanti bisa ditanya. Cuma secara umum mesti ada. Kalau ngomongin kelas loh. Iya Pak. Kalau ngomongin 1-2 anak itu memang ada yang kurang semangat mungkin. Nah itu biasanya saya tanya, kenapa nih kok lemas gitu misalnya, kok enggak. Misalnya di sini kesepakatannya adalah mengikuti pembelajaran dengan semangat, misalnya gitu ya. Iya Pak. Kan umum ya di kelas-kelas kan mesti banyak yang kayak gitu. Cuman dia kok nggak semangat, itu saya tanya, belum sarapan Pak. Nah, jadi kalau itu, tapi kebetulan kemarin nggak ada sih pas observasi ini, saya cerita yang lalu. Kalau ada yang seperti itu, biasanya saya memang izinkan untuk beli makan dulu lah, jajan untuk ganjil lah biar biar nanti di pembelajaran bisa mengikuti lebih semangat lagi. Karena memang kadang itu terjadi. Cuma kalau ya tadi bilangnya bagaimana kalau nggak muncul itunya perilaku positifnya gitu. Kalau saya tuh, kalau boleh saya bilang, saya tuh justru malah tertantangnya itu di bagian variasinya. Variasi pemberian apresiasi itu loh. Saya alhamdulillah sudah terbiasa untuk secara verbal, terus kalau secara fisik ya tadi tepuk tangan, terus memusatkan perhatian ke siswa yang tadi berperilaku positif. Biasa saja variasinya tuh terserang saya masih bingung juga sih. Kan ujian siapa lagi gitu kan. Ya masih perlu belajar begitu. Baik Pak. Itu dari Pak Adit ya Pak ya. Kalau boleh apakah saya menambahkan Pak untuk observasi yang sudah dilakukan Pak Adit Pak dari saya? Boleh. Baik.
Oke, untuk aspek dan strategi pengembangan Pak Adit ini dimulai dari pemberian pujian, kemudian penguatan positif yang beragam, selanjutnya ada perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Seketika saya mengamati ini sudah ada ya Pak ya. Kemudian untuk di bagian pemberian penguatan positif tadi disampaikan agar caranya lebih beragam ya Pak ya. Ya. Di sini untuk catatan dari saya itu sudah muncul, untuk variasinya bisa Pak Adit memberikan dalam bentuk misalnya stiker. Oh, stiker ya. Iya, stiker. Kemudian bisa kesepakatan dengan anak. Misalnya anak itu kalau sebenarnya terpancang pada reward kan juga Ya. gimana ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya dalam bentuk stiker, kemudian saat saya melihat kemarin waktu diobservasi itu, Pak Adit kan juga untuk kelompok-kelompok ini namanya ada nama kelompok yang unik ya Pak ya. Emang saya buat unik gitu. Ya, dan itu juga dari ide anak-anak ya Pak ya, ketika ada nama kelompok-kelompok yang unik ya. Itu ketika Pak Adit, wah namanya bagus, terkenang, itu sudah merupakan bagian dari cara Pak Adit memberikan penguatan yang beragam Pak. Tuh. Kemudian di sini yang perlu Pak Adit bisa kembali untuk kedepannya lebih baik lagi atau lebih diatur adalah di bagian pembagian waktu ya Pak ya. Ya, kemudian di pembagian waktu karena ini materinya sangat mengasyikkan ya Pak ya, sehingga anak ketika menghitung anuitas itu sangat melebihi dari waktu, kemudian juga lebih dikaitkan dengan kontekstual kehidupan sehari-hari ya Pak ya, agar tergambarkan dan tercerahkan. Iya. Sudah sih kemarin. Iya, alangkah lebih baiknya juga nanti di bagian refleksinya anak-anak lebih bagaimana ketika ada bunganya ini ya, kalian bagaimana, jadi ada umpan balik dari keduanya. Kemudian juga dari sarana prasarananya Pak, ya itu kalau bisa mungkin ada Excel atau laptop ya, itu lebih baik lagi. Kalau Excel atau laptop itu sebenarnya saya sudah komunikasi tuh. Oh ya. Jadi kalau Bu Tia tadi bilang harusnya ada, saya pun ya harusnya ada gitu. Oh berarti sudah dikomunikasikan ya Pak? Cuma karena waktu itu ketua kelasnya kan saya komunikasi dengan ketua kelas ya sebagai perwakilan kelas. Iya Pak. Itu sudah membangun komunikasi bahwa besok itu butuh, bahasa saya singkatnya itu butuh laptop atau HP. Memang saya perbolehkan, tapi saya juga sudah mempersiapkan menyampaikan persiapan juga aplikasinya, entah Excel, terus Google Spreadsheet atau apapun itu yang digunakan untuk perhitungan angka, saya gitu. Tapi ternyata ketua kelasnya itu sakit. Dia sakit, ya nggak ada yang tahu ya. Iya Pak. Dan imbasnya ya saya bukan menyalahkan sakitnya, tapi pada saat itu karena sakit, ternyata tuh hari sebelumnya juga nggak berangkat. Dan saya sampaikan itu di kelas, ini harusnya gini. Tapi ketua kelasnya ternyata nggak bilang. Sudah saya sampaikan ke ketua kelas, mungkin karena sakit atau tidak mampu untuk WA atau gimana. Iya Pak. Akhirnya tidak terkomunikasikan ke yang lain. Akhirnya kemarin, tapi alhamdulillah untuk diferensiasi secara prosesnya juga kelihatan, ada yang butuh manual, pakai ada delalai ya. Iya Pak. Bisa jauhin delalai. Oke. Indonesia nama kebetulan ya. Karena ada juga yang bawa laptop pakai laptop. Tapi yang kebanyakan pakai HP atau hitung biasa manual. Oke. Gitu ya sih, terima kasih. Berarti sudah ada solusi juga ya Pak ya. Terus lalu bagaimana kalau Pak Adit menggunakan ice breaking Pak kalau di kelas Pak? Ice breaking juga ada juga sebenarnya. Kalau di modul itu? Iya. Ini kalau dia cek itu ada ice breaking juga. Dia sudah menyiapin ice breaking juga. Iya. Cuma imbas bahasanya. Jadi gini, saya berencana pakai alat tadi. Iya. Kalau pakai alat sebut aja tadi durasinya bisa lebih cepat. Dan di situ sudah saya siapkan juga ice breaking. Tapi ternyata karena tadi alatnya nggak siap seperti itu, terus akhirnya anak-anak beberapa hanya memilih manual, terus kasihkan hitam gitu. Akhirnya waktunya yang digunakan untuk mengerjakan untuk diskusi itu memang melebihi yang sesuai apa yang direncanakan. Cuma itu masih taraf wajar karena kan juga selesai juga tepat waktu ya. Iya Pak. Cuma ice breakingnya lain tidak, jadi saya berikan yang bentuk rencana gini ya, tapi yang bentuk kayak kegiatan. Jadi kalau yang tegak gambar gitu ya, itu sudah ada tapi tidak saya tampilkan karena 5 menit kadang berharga juga ya. Iya Pak. Tapi kalau ice breaking mungkin ya itu kalau di sela-sela misalnya tadi pakai nama kelompok, di sela-sela kegiatan salah satu di nama kelompok,
dikasih nama yang lucu, itu juga speaking. Terus saya menyampaikan juga gini, terus saya bahasanya bercanda. Iya, Ya, saya jokes anggap gitu ya Pak ya? jokes gitu saya anggap sudah agak speaking lah, walaupun bukan apa ya bahasanya, bukan satu waktu khusus untuk speaking. Jadi kalau ya Bu, terus terang Bu, saya juga wah agak menyayangkan dari siapa nih gitu ya. Iya. Udah siap tapi ternyata nggak bisa. Tapi ya tadi, walaupun tidak ada waktu untuk speaking yang khusus, tapi saya sudah memberikan apa ya bahasanya tadi, jokes atau sedikit guyonan agar anak-anak juga lebih turun ya tingkat stresnya, atau bahkan kadang juga anak-anak gitu ya. Saya melihat itu, makanya kadang oh gini, terus saya ajak bicara dulu, ngobrolin apa dulu, terus nanti balik ke pelajaran lagi. Oke, baik. Oke, kalau begitu Pak Adit. Nah, lanjut kita ke bagian pasca observasi ya Pak ya. Iya. Oke, dari pasca observasi ini bagaimana perasaan Pak Adit setelah melakukan observasi Pak yang sudah Bapak lakukan? Nah, tadi mungkin tetap ada rasa-rasa kurang puas ya kalau dari sisi saya pribadi ya, karena untuk perencanaannya dan yang dilaksanakan agak berbeda. Tapi secara umum saya bersyukur dan alhamdulillah saya pun senang juga. Iya Pak. Tenang, maksudnya lega gitu ya. Dan lega dan senang juga karena sudah melampaui proses observasi. Dan apa ya, rasa-rasa yang tadi ya kurang-kurang gini mungkin tadi agak-agak tersingkirkan kesampingkan ya. Lebih ke leganya saya. Oke. Kemudian untuk dari Pak Adit sendiri nih, untuk kedepannya itu inginnya tindak lanjutnya bagaimana Pak? Tidak lanjut. Iya Pak. Tidak lanjutnya kalau dari sisi saya pribadi gini, mungkin saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama dari manajemen pembelajarannya dulu. Mungkin saya perlu memperhitungkan kembali plan A, plan B. Jadi kalau misalkan terjadi kayak gini lagi, jadi mungkin saya bisa menggunakan alternatif yang lain, tapi untuk poin-poin di modul ajar saya itu bisa muncul semua di langkah-langkah pembelajarannya terutama. Dan mungkin kalau bisa ya tadi kayak speaking atau itu tetap bisa dilaksanakan. Kemudian untuk yang balik lagi ke yang mungkin area pengembangan, itu kan tadi kan penguatan positif. Dan cara tadi terima kasih Bu Tia sudah memberikan saran untuk memberi stiker, karena iya sih saya nggak kepikiran sebenarnya karena Pak SMA ya. Iya Pak. Kan anak TK gitu. Dan mungkin bisa juga sih, nggak ada salahnya sih saya pakai ide itu di kelas mungkin SMP, SD, bahkan TK pun sekalipun nggak apa-apa. Dan mungkin bisa ngobrol dengan teman sejauh seperti ini. Bisa juga nanti saya akan lihat YouTube. Karena saya bukan anak TikTok ya. Oh iya. Kan beberapa guru itu TikTok banyak. Iya betul. Ya. Tapi enggak lah. Tapi menurut saya YouTube atau PMM aja lah. PMM nanti saya bisa melihat dari berbagai praktik baiknya dari teman-teman saya Indonesia. Atau nanti dari YouTube atau apalah yang bisa saya gunakan sebagai bahan referensi. Dan untuk memberikan penguatan positif sebenarnya, dan juga dengan berbagai versi, baik nanti ada yang verbal, ada yang tadi stiker atau secara fisik lah pakai apa gitu. Oke, baik, banyak rinci sekali ya Pak ya di sini ya Pak ya untuk tindak lanjut dari Pak Adit ya Pak ya. Baik, kalau begitu sebelum kita ke rencana pengembangan diri Pak Adit yang ke depan, untuk hal baik Pak yang sudah Pak Adit laksanakan Pak, dari tadi yang sudah tindak lanjut, kemudian perasaan hal baik apa yang sudah Pak Adit rasakan, dan kemudian yang kurang baik apa yang perlu Pak Adit evaluasi, itu apa Pak? Hal baik banyak yang tadi sudah tersampaikan kayaknya. Mungkin saya ulangi aja, kalau hal baik ya tadi secara jelas yang paling penting materi itu sudah tersampaikan. Dengan alhamdulillah dengan baik, responnya juga oke. Terus ada beberapa permasalahan tadi kalau tidak bilang kontekstual sudah ada Bu, mungkin kurang banyak ya. Iya. Atau yang masalah biasa itu saya lihat sudah bisa semua. Kalau yang kontekstual saya tidak yakin 100% anak sudah, tapi 75% ke atas sudah lah. Gitu. Cuma memang mungkin nanti perlu ditambahkan ya di situ. Kemudian yang kedua dari sisi aktivitasnya, saya melihat bahwa sirkulasi atau dari anak gini individu, berkelompok, diskusi macam-macam, memberikan pendapat, tampil dan seterusnya itu sudah baik sekali. Dan dari segi
apa ya, tingkahnya, terus dari apa pengucapannya. Kadang-kadang tuh maaf ya anak-anak, karena anak SMA ya kadang Iya, Pak. ngomongnya pakai diksi-diksi yang kurang pas ya. Saya lihat sudah bagus, itu melegakan saya, itu positif bagi saya. Oke. Dan saya lega dalam arti wah ternyata anak-anak ini bisa membawa diri, menjaga ucapannya, tingkah lakunya seperti itu. Kemudian hal positif lagi yang bisa saya sampaikan adalah yang saya rasakan adalah saya dari apa namanya kemarin itu observasi itu bisa melihat variasi dari anak-anak yang memanfaatkan teknologi. Mungkin ini salah satu bentuk diferensiasi yang selama ini dipertanyakan juga gitu. Saya juga pas awal-awal tuh overthinking juga, wah diferensiasi itu gimana sih? Tapi ternyata dari penggunaan atau mengerjakan soal nih, ternyata dengan cara, maaf ya, bukan hanya cara ini ya matematisnya ya, tapi menggunakan alat ini, alat itu, gini-gini, ternyata oh ternyata ada yang sukanya konvensional, ada juga yang pakai teknologi gini, oh ternyata anak-anak juga ada yang ibaratnya apa? Menyesuaikan dengan kodratnya masing-masing. Iya. Ada pekerjaannya pakai HP, dia suka laptop, suka pakai Excel gini, diketik di apa pakai rumus, ya, oke, ternyata ya itu agak melegakan. Iya, Pak. Kenapa kok agak? Karena ketika saya tanya anak yang laptop nih, kamu kok kan mau laptop nih, bisa HP nggak bisa. Terus sebaliknya ya ini yang paling lucu. Mungkin jadi negatif juga ya. Anak yang biasanya HP. Iya, Pak. Kenapa kok nggak pakai laptop? Ini nyambung sama yang tadi ya. Apa kurang positif atau gimana tadi ya? Iya, yang kurang baik ya, Pak, yang perlu gitu dievaluasi ya. Nah ini ternyata tuh ketika pas ngerjain itu kenapa pakai HP? Saya bisa pakai HP, Pak. Pakai Excel di HP bisa? Oh, nggak bisa, nggak tahu. Nah padahal kalau di kurikulum merdeka kan asumsinya kan anak sudah bisa nih, harusnya loh, harusnya yang dasar lah. Saya tidak menuntut yang kayak saya, tapi yang standar saja lah. Itu ternyata masih kesulitan. Nah ini yang tadi yang nyambungnya ke yang orang positif, yang orang baik tadi ya. Iya, Pak. Jadi ibaratnya bahasanya gini, oh ternyata ketika saya berasumsi bahwa apa namanya, bahwa dari sisi anak itu sudah bisa Excel, ternyata di apa namanya bahasanya di lapangan itu belum bisa. Nah jadi yang ini positive thinking saya yang justru membuat ini kurang baik. Berasumsi anak sudah bisa itu kadang-kadang kurang baik juga. Jadi positive thinking tapi endingnya ketika praktis itu kurang apa ya, kurang pas gitu loh. Iya, Pak. Jadi sehingga mungkin saya nemuin langsung aja ke ide saya ya. Iya, Pak. Mungkin kalau untuk yang itu mungkin sebelumnya saya harus mengklasifikasikan dulu apakah anak-anak ini sudah apa namanya sudah bisa atau belum. Karena kalau belum ya itu tadi sama aja tuh nggak efektif juga, nanti diminta pakai Excel tapi ternyata nggak bisa lagi. Kemudian hal yang kurang baik juga kemarin karena imbasnya di saya sih, saya yang tadi kehabisan waktu sehingga untuk ice breakingnya tadi manajemen waktu, kalau saya manajemen waktu yang kurang pas. Jadi apa yang saya siapkan harusnya bisa 1, 2, 3 itu cuma satu gitu. Tapi alhamdulillah itu bukan hal yang apa yang mendasar kalau saya. Materinya sudah oke, tinggal apa namanya pengelolaan aja yang masih perlu diperbaiki. Baik. Itu berarti untuk ini apa ya, hal yang kurang baik dan juga yang sudah baik yang perlu Pak Adit teruskan. Kemudian untuk pengembangan diri dari Pak Adit, selain dari bagian penguatan positif ini ya Pak ya, perilaku positif yang mendukung kesepakatan kelas, aktivitas pengembangan lain yang ingin Pak Adit tingkatkan itu apa Pak? Pengembangan lain ya? Iya Pak. Ini kalau saya jelas di komunikasi, kalau saya mungkin ya di area komunikasi. Jadi saya gimana ya, ini juga dilema juga nih saya. Maksudnya gini, saya sudah berkomunikasi dengan satu anak sebagai perwakilan kelas. Kalau saya membangun atau memulai komunikasi lagi dengan siswa lain, kesannya apa? Saya takutnya, nggak percaya dong sama anak kayak itu. Iya Pak. Saya. Tapi kenyataannya ketika satu ini diandalkan, tapi ternyata nggak bisa nih, karena ya nggak tahu ya apapun itu yang terjadi ya. Lah atau kelalaian kalau dalam konteks ini karena sakit, saya pun tidak akan mempermasalahkan itu ya karena sakit gitu. Ya jadi mungkin
lebih ke apa ya, mungkin nanti komunikasinya lebih masif saja lah soal saya mungkin. Jadi belajar lagi tentang bagaimana mengomunikasikan dengan anak, dengan apa namanya, dengan mungkin di situ sekelas ya, di situ. Dan dari sisi komunikasi juga yang tadi saya sampaikan itu pengembangan diri saya akan agak meluas, dalam arti dari komunikasi saya, kalau saya pintar bisa komunikasi dengan siapapun, dengan mungkin dari teman-teman sejawat, dengan rekan apa yang dari penggerak gitu kan, ada yang guru penggerak, ada yang PP atau apa, itu nanti saya bisa lebih banyak belajar. Jadi membangun komunikasi dan apa, relasi gitu ya. Iya Pak. Mungkin di situ untuk apa, nanti saya bisa untuk mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Oke, berarti untuk faktor pendukung yang Pak Adit butuhkan untuk membangun komunikasi ini Pak, apa saja Pak? Faktor pendukungnya? Iya. Nomor WA. Iya. Ya kalau yang dekat-dekat ya cuma tinggal apa namanya ya, tinggal waktu. Kalau saya lebih ke manajemen waktu saja secara umum. Kemudian kalau dengan teman-teman atau rekan-rekan yang lebih luas lagi, lebih jauh lagi, soal saya komunikasi lewat WA dulu. Mungkin fasilitasnya itu saya waktu pendukungnya izin dari atasan juga ya. Iya. Kan kalau ketika saya butuh kemana nih, mau belajar ke sini, entah itu seminar atau yang personal, itu kan tetap harus ada izin dari pimpinan. Dan juga nanti ya fasilitas saja, jadi paling kendaraan akomodasi bisa. Ya. Berarti untuk ukuran keberhasilan dari komunikasi yang bisa membuat relasi ini lebih baik apa Pak? Oh, ukuran keberhasilan ini luar biasa. Ukurannya apa ya? Kalau ukurannya, yang saya tipe orang yang penasaran untuk hal yang baru. Jadi kalau ibaratnya saya dapat hal yang baru gitu ya, tidak harus ya temanya beda, mungkin tadi ya speaking gitu kan. Iya Pak. Nah, saya dapat ide speaking, nah itu sudah dapat. Jadi minimal saya bisa mendapatkan hal yang baru. Oke, baik, ini berarti untuk rencana pengembangan diri Pak Adit Pak. Selain komunikasi apakah ada lagi Pak? Udah, paling itu aja. Oke. Itu sudah lengkap sekali ya Pak ya, mulai dari tujuan tadi, dari komunikasi ini bisa membentuk relasi, kemudian ada faktor pendukungnya juga, dan ukuran keberhasilannya ya Pak ya. Semoga pengembangan diri Pak Adit ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik, untuk video pasca observasi ini sudah kami lakukan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.